God. Some came after us. What came after? I don't know. Hold on. The Talon's completely overrun. Kembali lagi bersama Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum film berjudul Aliens vs Predator Requiem. Film ini rilis tahun 2007 yang merupakan sequel dari Alien vs Predator tahun 2004. Pembuatan film dimulai pada tanggal 25 September 2006 di Vancouver dengan Tom Woodruff, Jr., dan Alec Gillis dari Amalgamated Dynamics. Film ini menceritakan kembalinya alien ke bumi akibat ulah predator yang lengah. Hal ini pun memicu terjadinya bencana besar yang mana manusia harus melawan alien, yang tentu saja sangat sulit untuk dibunuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Mengikuti cerita sebelumnya, Predator yang diketahui bernama Scar terluka setelah melawan Ratu Alien di film pertama. Ia lalu dibawa oleh kawanannya untuk kembali ke asal mereka menggunakan pesawat luar angkasa. Tanpa diduga, dalam tubuh alien itu muncul makhluk lain. Mengingat kalau alien menggunakan tubuh makhluk hidup untuk berkembang dan karena alien itu tumbuh dengan cepat, alhasil ia pun membunuh semua predator yang di dalam pesawat sehingga membuat pesawat oleng dan jatuh ke bumi tepatnya di Gunnison, Colorado, Amerika Serikat. Di samping itu, seorang pria bernama Buddy serta putranya yaitu Sam yang sedang mencari belalang tak sengaja melihat jatuhnya pesawat tersebut. Mereka pun langsung pergi ke lokasi jatuhnya pesawat. Ketika mereka menyelidikinya, mereka menemukan makhluk aneh yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sayangnya, meskipun mereka lari menjauh, tapi alien berhasil menyerang mereka. Sedangkan salah satu predator yang terluka parah mengirimkan sinyal bahaya ke tempat asalnya, sebelumnya ia dibunuh oleh alien. Sementara di planet asal para predator, seorang predator menerima panggilan darurat yang berasal dari bumi. Menyadari di sana tidak ada predator lain, ia pun langsung ke bumi seorang diri. Di sisi lain, di kota Colorado, seorang sheriff bernama Morales menjemput temannya yang bernama Dallas yang baru saja keluar dari penjara. Dallas lalu menanyakan Morales apakah ia masih sering berkomunikasi dengan adiknya yang bernama Ricky yang merupakan seorang pengantar pizza. Di sisi lain, Ricky mengantarkan pizza ke rumah gadis yang ia sukai yang bernama Jessie. Setiba di rumah Jessie, Ricky melihat Jessie sedang bersama pacarnya bernama Dale yang tentunya tidak disukai oleh Ricky. Dan setelah Ricky mengantar pizza ke Jessie, Dale serta dua temannya langsung menghajar Ricky karena Dale mengira Ricky mencoba mendekati Jessie. Untungnya, Jessie segera menghentikan Dale, tetapi Dale yang merupakan gangboy dengan sengaja membuang kunci milik Ricky ke selokan. Sementara itu di hutan, deputi bernama Ray bertemu dengan tunawisma yang tinggal di selokan. Saat si tunawisma memanggil anjingnya, tiba-tiba anjing tersebut kembali dengan membawa tangan seorang yang terputus yang tentu saja itu milik Buddy ayahnya Sam. Jadi Ray pun segera menelpon Morales agar segera datang, dan saat Morales datang, ia melihat mobil milik Buddy ditinggal begitu saja. Di hutan yang sama, Buddy dan putranya yang sebelumnya diserang alien tersadar dari pingsannya. Namun tidak lama kemudian, bibit alien yang bersarang di tubuh mereka mulai keluar. Dan dari sinilah para alien akan mengancam kehidupan manusia.
Kita kembali lagi ke kota, di mana seorang tentara bernama Kelly kembali ke rumahnya untuk menemui suaminya yang bernama Tim dan putrinya bernama Molly, setelah bertugas di Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat AS. Kisah yang sama, Ricky sampai di rumah dan terkejut melihat Dallas yang sudah pulang. Tapi Ricky terlihat tidak mau menyebut kakaknya karena baru ribut dengan Del. Alhasil, Ricky pun mengajak kakaknya untuk mengambil kunci mobil yang dibuang oleh Del. Di tempat lain, tepatnya di sistem saluran pembuangan di hutan, ada beberapa tunawisma yang tinggal di area itu. Tapi naasnya, mereka langsung dibunuh oleh alien yang baru saja keluar dari pesawat. Di malam harinya, Predator hanya tiba di bumi dan langsung melacak pesawat luar angkasa milik Predator yang terjatuh. Setelah ia tahu penyebab teman-temannya mati, Predator itu pun mengambil semua senjata yang masih bisa digunakan dan menghancurkan pesawat tersebut untuk menghilangkan bukti sebelum akhirnya ia pergi memburu para alien. Kembali lagi ke kota, di mana Dallas dan Ricky masuk ke selokan mencari kunci mobil yang dibuang oleh Del. Saat sedang mencari-cari, Ricky dibuat terkejut saat melihat alien yang kemudian menghilang. Namun ia tak terlalu yakin dengan apa yang dilihatnya, jadi ia pun langsung mencari kuncinya lagi. Let's go. Di sisi lain, istri Buddy yang bernama Darcy tiba di hutan bersama para polisi untuk mencari Buddy dan Sam. Namun mereka tidak menghasilkan apa-apa, jadi Morales pun menyarankan Darcy untuk pulang dan beristirahat. Something happened? Go home and get some rest. Sedangkan di samping itu, si Predator menemukan mayat Buddy dan Sam. Ia pun menggunakan ceran asam untuk menghancurkan mayat-mayat tersebut, tapi perhatiannya segera teralihkan saat mendengar suara dari HT salah satu polisi yaitu Ray. Si Predator pun langsung berubah ke mode transparan dan kemudian membunuh Ray. Keesokan harinya, Dallas dan Morales bertemu di restoran di mana mereka membahas tentang hilangnya Buddy dan Sam. Lalu, salah satu waiter restoran bernama Kri tak sengaja mendengar percakapan mereka dan menjadi tertarik setelah menyadari kalau suaminya yaitu Ray ikut dalam pencarian tersebut. Tapi, sampai saat ini, ia belum juga pulang. Karena hal ini, Morales pun kembali ke hutan bersama petugas lain untuk mencari Ray. Sayangnya, saat masuk ke hutan lebih dalam, mereka menemukan tubuh Ray dengan keadaan kulitnya yang sudah terkelupas dan digantung di dahan pohon. Dr. Lennon yang memeriksa tubuh Ray pun tak yakin apa yang menimpa Ray. Para polisi juga tak menemukan jejak apapun di hutan. Meskipun begitu, Morales menegaskan kalau ia tidak akan berhenti untuk menyelesaikan kasus ini. Di hutan, Predator lalu melacak alien ke sistem saluran pembuangan dan menghancurkan tubuh orang-orang yang sudah dibunuh oleh alien. Setelah itu, si Predator mulai memasang beberapa jebakan laser di dinding terowongan karena ia mulai merasakan adanya alien di terowongan tersebut. Dan benar saja tidak lama kemudian, para alien mulai muncul mengepung Predator. Untungnya si Predator sudah menyiapkan senjata plasmanya sehingga ia dapat dengan mudah membunuh para alien. Namun, beberapa dari mereka hanya melarikan diri sehingga Predator pun mengikuti mereka sampai ke perkotaan. Di lain tempat, si Predator mengikuti salah satu alien ke pembangkit listrik tenaga nuklir dan mencoba menembaknya. Meskipun alarm sudah berbunyi, tapi para alien tidak mau berhenti membunuh para pekerja yang ada di sana. Sementara itu, Ricky dan Jesse pergi ke kolam renang untuk bercumbu. Namun di saat itu juga Dale dan kawan-kawannya muncul untuk melabrak mereka. Karena sudah tertangkap basah, Ricky pun memukul mereka ke kolam renang untuk berkelahi.
Bersama dengan itu, alien menyerang predator sampai tertusuk oleh besi bangunan. Tapi si predator kembali bangkit dan melawan balik dengan menembaki alien beberapa kali. Namun sayangnya, ulahnya itu malah merusak sistem dan menyebabkan listrik di seluruh kota padam. Jadi Ricky dan Dale yang awalnya sedang ribut memilih untuk berhenti. Di saat itulah, mereka melihat sesuatu masuk ke dalam air. Mereka pun segera keluar dari kolam renang. Namun alien berhasil memakan salah satu teman Dale. Dan saat mereka kabur lewat jendela, alien itu juga kembali menangkap teman Dale. Hingga kini hanya menyisakan Ricky, Jesse, dan juga Dale. Sementara itu, Molly yang belum bisa tidur diam-diam memainkan alat teropong milik ibunya dan tak sengaja melihat alien di luar jendela. Molly pun langsung refleks teriak sehingga membuat ayah dan ibunya bergegas menghampiri putrinya. Molly mengungkapkan kalau ia melihat monster yang tentu saja ayah ibunya tidak mempercayainya. Tapi tak lama kemudian saat tim berdiri di dekat jendela, alien tiba-tiba muncul dan menyerang tim. Melihat kejadian itu, Kelly pun langsung membawa Molly melarikan diri dari rumah. Sementara itu, predator datang ke kolam renang untuk menghabisi alien yang sudah membunuh teman-teman Dale. Ia juga menyingkirkan semua mayat dengan menyeramkan cairan ke dalam kolam renang sehingga kolam renang itu mengering. Singkat cerita, setelah melihat kerusuhan di pembangkit listrik, Morales menyeru timnya agar mengevakuasi semua warga kota dan meminta bantuan dari Garda Nasional. Bersama dengan itu, Ricky, Jesse, dan Dale muncul sambil menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar pengakuan dari ketiganya, Dallas dan Morales pun langsung pergi ke kolam renang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesampai di sana, mereka berdua melihat kalau kolam renang itu sudah kosong tanpa air. Meskipun begitu, Morales melihat adanya jejak darah di lantai, jadi mereka pun mengikuti jejak itu dan menemukan kekacauan di loker yang dipenuhi oleh darah. Sementara itu di restoran, teman Keri yaitu Darcy berniat untuk menjemput Keri. Namun, ia malah menemukan tubuh Keri di dapur dengan alien yang mencoba keluar dari perutnya. Melihat hal ini, Darcy pun langsung shock dan melarikan diri. Sementara itu, predator lari ke hutan dan mengobati lukanya sambil teriak kesakitan. Suaranya itu lalu membuat Kelly, Molly, dan seorang pria bersenjata yang bersembunyi di kuburan karena ketakutan. Pria itu kemudian minta Molly agar tidak berisik. Sayangnya si predator malah menemukannya dan langsung menembak mati pria tersebut. Tentunya hal ini membuat Kelly dan Molly lari ketakutan. Tapi anehnya, di sini predator tidak menembak mereka karena mereka tidak bersenjata. Di samping itu, Morales tak sengaja bertemu dengan Darcy. Jadi Darcy pun cerita tentang apa yang terjadi dengan Keri. Darcy kemudian bergabung dengan Ricky, Jesse, dan Dale. Sedang Dallas mencoba menunjukkan bahwa mereka membutuhkan senjata untuk berjaga-jaga. Jadi, Morales pun mengizinkan mereka masuk ke toko perlengkapan untuk mengambil beberapa senjata. Di saat yang sama, Garda Nasional tiba dan dengan cepat membuat parameter. Morales lalu menghubungi mereka dan berbicara dengan Lieutenant Ward. Ang mengatakan kalau mereka berada di jalan utama. Tetapi, percakapan mereka terputus karena para prajurit mulai dibantai habis-habisan oleh alien. Lieutenant, come in. Are you there? Sementara itu, dua pria tiba-tiba muncul di toko perlengkapan olahraga. Dan hampir saja tertembak oleh Morales serta yang lainnya. Bersama itu, Keri dan Molly dating. Dan Dallas pun memberitahu mereka kalau di sini aman. Sedang di tempat lain, tepatnya di rumah sakit, alien mulai membunuh seorang perawat. Dan menyerang seorang ibu-ibu hamil. Tak cuma itu, alien itu juga memasukkan telur-telurnya ke ibu-ibu hamil tersebut. Kita kembali lagi ke toko perlengkapan, di mana predator yang dalam mode transparan tiba-tiba menangkap Dallas dan menggantungnya di langit-langit. Untungnya ada Keri yang membantu Dallas melepaskan ikatannya.
Tapi tak lama kemudian, alien muncul dan bersiap untuk membunuh Dallas. Namun Predator segera tiba dan memotong kepala alien. Setelah melihat kejadian ini, mereka pun langsung mencoba melarikan diri. Sedangkan dua pria lainnya nekat menembaki Predator sehingga Predator mengalahkan mereka dengan cepat. Tak hanya itu saja, Predator juga membunuh alien yang mencoba membunuh Dallas. Tapi naasnya, wajah Dallas meleleh akibat ketetesan darah milik alien. Kita kembali lagi ke rumah sakit, di mana seorang dokter menemukan kalau monitor ibu-ibu hamil di ruangan persalinan mendebatkan masalah. Ia pun pergi ke sana dan berdepan terkejutnya si dokter saat menemukan kalau perut-perut ibu hamil mulai mengeluarkan bibit alien. Bersama dengan itu, alien lain muncul lalu membunuh dokter tersebut. Morales, Dallas, dan yang lainnya kemudian melarikan diri menuju ke jalan utama menemui Garda Nasional. Namun sampai di sana, mereka menemukan kalau jalanan sudah sepi dan menyisakan kelompok mereka saja. Jadi, mereka pun memegang senjata masing-masing sedangkan Morales mencoba menelpon Garda Nasional lagi. Morales lalu berhasil menghubungi seorang kolonel bernama Stephen yang mengatakan semua jalur darat sudah diurus. Kolonel juga menambahkan akan ada pengangkutan udara dalam waktu 30 menit lagi di Gilliam Circle yang letaknya di pusat kota. Tanpa membuang waktu, Kelly pun mengemudikan salah satu kendaraan militer dan pergi bersama yang lainnya. Di tengah perjalanan, Kelly kemudian menjelaskan kalau Gilliam Circle itu ada di pusat kota dan tentunya banyak alien yang sudah menguasai perkotaan. Jadi, ia mengklaim kalau Stephen mungkin berbohong tentang para tentara yang sudah mengurus jalur-jalur di kota. Tentu saja, Morales menganggap kalau Kelly konyol, tapi Kelly tetap bersikeras kalau pilihan terbaik adalah keluar dari kota ini. Mereka lalu berpikir untuk menggunakan helikopter di rumah sakit untuk melarikan diri, tapi Morales tetap bersikeras ingin pergi ke Gilliam Circle. Beberapa saat kemudian, kelompok lain yang ingin menuju ke Gilliam Circle juga tiba. Dallas pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menggunakan tank bersama salah satu orang dari kelompok lain, sedangkan Morales dan Darcy bergabung dengan grup lain menuju ke Gilliam Circle. Di sisi lain, Predator juga sampai di rumah sakit untuk memburu alien. Disitulah si Predator menemukan wanita hamil yang mati, yang artinya kalau alien sudah membiarkan spesiesnya lebih banyak lagi. Singkat cerita, Dallas dan yang lainnya hanya sampai di rumah sakit tanpa berpapasan dengan alien. Alien itu pun langsung menyerang dan membunuh pria dari kelompok lain. Mereka lalu mencoba melakukan perlawanan sampai artinya Predator muncul dan menyerang alien-alien tersebut. Predator kemudian melemparkan pisau besar ke arah alien, namun sayangnya salah sasaran dan malah mengenai Darcy. Melihat kejadian itu, Ricky pun marah besar dan beberapa kali menembakkan senjatanya ke Predator. Namun alien tiba-tiba menyerang Predator sehingga keduanya jatuh ke poros elevator. Di saat itu juga, Ricky menemukan senjata plasma milik Predator, akan tapi alien tiba-tiba muncul dan menikam Ricky menggunakan ekornya. Jadi, Dallas dengan cepat menembak si alien hingga membuatnya melarikan diri. Setelah itu, ia pun segera merawat Ricky. Di saat itu juga, mereka lalu dikejutkan dengan suara auman si Predator. Alhasil mereka pun langsung pergi membawa senjata plasma tersebut yang ditinggalkan oleh Predator. Mereka lalu menuju ke atap gedung rumah sakit di mana mereka melihat banyak sekali alien. Tanpa membuang waktu, Kelly pun menggiring yang lain sambil menembaki alien, sedangkan Dallas menggunakan senjata plasmanya untuk menghancurkan pagar. Sementara itu, di Gilliam Circle, Morales melawan alien menggunakan senjatanya. Ia kemudian menelpon Stephen untuk menengahkan status evakuasi di pusat kota yang menggunakan helikopter. Tapi ternyata, Stephen punya rencana licik untuk menengahkan semuanya, yaitu dengan meledakkan nuklir. Kita kembali lagi ke atap gedung rumah sakit, di mana Dallas rela melawan para alien menggunakan senjata plasma, sedangkan Kelly dan yang lainnya pergi mencapai helikopter.
Bersamaan dengan itu, Predator tiba untuk melawan alien, sehingga Dallas mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan yang lainnya. Kedua makhluk itu lalu melanjutkan pertarungannya. Predator yang marah kemudian melepaskan topengnya sebelum menghadapi si alien. Predator menusukkan senjatanya ke alien, namun si alien itu juga melawan baliknya dengan menusuk Predator menggunakan ekornya. Di saat yang sama, hulu ledak nuklir akhirnya mengenai Gilliam Circle dan membunuh semua orang, termasuk Morales, Darcy, serta semua alien. Sayangnya, ledakan itu membuat Kelly kesulitan dalam mengendalikan helikopter, sehingga membuat helikopter mereka jatuh. Tak lama kemudian, beberapa tentara muncul dan menemukan helikopter Kelly. Mereka lalu menyuruh Dallas serta Kelly untuk menyerahkan senjatanya mereka. Para tentara itu lalu membantu mereka, dan Kelly meyakinkan Molly kalau monster-monster itu sudah hilang. Beberapa hari kemudian, Stephen menyerahkan senjata plasma itu ke Miss Yutani, di mana wanita itu mengatakan kalau dunia belum siap untuk teknologi seperti ini, meskipun mereka tahu senjata seperti ini bukanlah dari dunia mereka, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Alien vs Predator Requiem. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dengan penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.